Pada malam hari ini topiknya menyambung kemarin ya, karena rupanya masih berkelanjutan ya, karena sekali tepuk tiga lalat sekarat. Jawaban atas tantangan Agus setan ketika kentuti Alkitab ya. Karena apa? Saat ini terdengar kabar dan dapat kabar bahwa dia juga sudah sekarat, kaku, dan dalam keadaan stroke ya. Kemudian ibunya juga dalam keadaan sekarat dan sakit keras, dan istrinya juga sekarat dalam perjuangannya melawan kanker. Nggak tahu kanker apa ya, tapi berita itu yang didapat ya. Jadi 3 orang dalam satu rumah saat ini dalam keadaan sakaratul maut atau sekarat ya. Itu apakah itu akibat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur. Dan di kesempatan kali ini saya ingin kembali membuat satu tanggapan ya, melihat ya channel teman-teman kita, channel polemikus ya. Mau dibilang teman nampaknya nggak cocok kalau untuk yang beberapa polemikus ini. Di mana ya kita bisa melihat bagaimana kengerian konten-konten yang mereka buat. Saya bingung gitu. Apakah ini sedang mengajarkan agama atau sedang melampiaskan emosinya, sedang menunjukkan ajaran iblis? Saya nggak tahu ini ya, ajaran dari Tuhan atau iblis kalau seperti ini. Nanti biar teman-teman sendiri yang menilai. Karena menurut saya, ya para polemikus ini sedang tidak menunjukkan ajaran Yesus, sedang tidak mengabarkan Injil. Yang mereka lakukan hanyalah menyebarkan kebencian ya. Dan ini bukan ajaran Kristen. Sekali lagi saya garis bawahi ya, mereka ini bukanlah pengikut Yesus. Merekalah pengikut iblis itu ya. Jadi di sini saya tidak membahas tentang agama Kristen, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa mereka ini sama sekali tidak pantas mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Yesus, karena ajarannya nggak sesuai. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya teman-teman bisa nilai sendirilah nanti ya. Jangan terlalu cepat kalian ambil kesimpulan, terutama orang-orang yang fanatik buta atau membenci saya. Ya kalian yang nilai sendirilah bagaimana konten-konten tersebut. Oke, saya tunjukkan yang mau saya tanggapi, yaitu dari Lidara ya. Jadi ini adalah salah satu polemikus, ya nama channelnya adalah KH Lidara Raiwawa. Ya, satu orang polemikus yang sangat sering menunjukkan gejala-gejala Islamofobia dalam konten-kontennya, di mana konten-kontennya itu banyak sekali yang menghujat agama Islam. Banyak sekali ya. Dan kali ini saya mau bahas tentang bagaimana dia menulis gini ya. Sekali tepuk 3 lalat sekarat. Agus setan sekarat karena stroke. Mamanya sekarat karena sakit. Istrinya sekarat karena kanker. Sadis nggak? Saya nggak ngerti ya, ada dendam apa si Lidara ini dengan mamanya Agus, ya, dengan mamanya Ko Agus dan juga istrinya Ko Agus. Kalau Anda nggak senang sama Ko Agus, kita maklumi. Itu kita bisa terima gitu, ya. Kalau Anda nggak senang sama Ko Agus, kita terima. Tetapi Anda nggak senang ya sama mamanya dan istrinya, ini kelewatan. Ini kelewatan nggak menurut teman-teman Kristen? Saya nanya nih, menurut kalian ini kelewatan nggak gitu? Yang pertama, kalian harus tahu ya, mamanya Ko Agus itu sakit ya saat mama Ko Agus itu masih beragama Kristen. Mamanya baru mualaf ya beberapa bulan ini saja. Itu pun mualaf setelah melihat kelakuan anaknya yang begitu luar biasa setelah mualaf. Ko Agus tuh 6 bersaudara. 6 bersaudara. Yang lain Kristen semua, cuman Ko Agus yang sudah mualaf. Tapi mamanya melihat ya hanya Ko Agus lah anak yang bertanggung jawab dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Sehingga mamanya tersentuh hatinya dan memutuskan ikut menjadi mualaf. Jadi kalau mau dibilang, oh ini gara-gara Tuhan yang mengajak. Tuhan yang mana pertanyaannya gitu.
Dia sakit saat dia masih Kristen. Ya, mamanya Ko Agus, apakah Tuhan dari agama Kristen yang mengajak dia? Sadis sekali, jahat sekali gitu kan. Dan yang lebih sadis memang omongan dari si Lidara ini. Saya nggak habis pikir gitu, kok bisa ya orang benci dengan seseorang, terus keluarganya juga ditarik-tarik. Kalian bisa lihat perbandingan ya. Saya bukannya mau menjelekkan Kristen gitu, nggak ada hubungan. Saya udah bilang ya, di sini Lidara tidak mewakili kekristenan, karena saya yakin orang Kristen ya yang benar itu nggak seperti ini. Ini polemikus saja gitu. Inilah musuh kita bersama, musuh seluruh rakyat Indonesia yang masih mencintai negara Indonesia, masih mencintai toleransi. Inilah musuh kita bersama, polemikus-polemikus ini. Ya. Teman-teman bisa lihat gitu. Kalau kita bermasalah dengan orang, jangan tarik dengan orang lain. Contoh, Paul Jang, ya, itu sangat dibenci oleh umat Muslim karena hujatan-hujatannya. Sofiatul, ya, dan masih banyak lagi, termasuk Wak Donat gitu. Pernah nggak istrinya Wak Donat kita bilang, oh istrinya begini-begini, istrinya Paul Jang terus kita jadikan lelucon? Nggak ada. Paul Jang sendiri mengakui gitu kan. Paul Jang sendiri itu mengakui, dia bilang, umat Muslim aja nggak pernah bilangin istrinya aneh-aneh. Malah Wak Donat yang waktu itu jelek-jelekan istrinya saat Wak Donat ribut dengan Paul Jang. Ya, malah Wak Donat sendiri yang jelekin istrinya Paul Jang gitu. Umat Muslim nggak gitu. Yang bermasalah dia ya udah dia gitu. Jangan tarik ke keluarganya. Ya. Itu nggak ada moral kalau tarik ke keluarganya. Saya bingung gitu kan. Kenapa sering sekali kita mendapati orang-orang yang bisa menarik ke keluarga gitu. Ini saya ambil contoh gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini dari ya polemikus juga lah, penghujat juga kita bilang. Dia tulis gini, ya udah kok Jul, saya minta maaf kalau ada kata saya yang salah. Pret, jilat tuh bol. Gua bilangin lo ya. Jadi ini kalimat yang ditulis oleh salah satu netizen. Ya, jadi dia tulis pret, jilat tuh bol. Gua bilangin lo ya, ular tetap ular. Si Julius anjing ini kalau kita lemah dia injak. Lo lihat sama gua, mana berani dia komen apapun. Mau gua gorok emaknya yang sakit-sakitan. Mama saya pun mau digoroknya, bayangin. Ya, mama saya pun mau dia gorok. Ngeri nggak? Ngeri nih kawan-kawan. Ya, ngeri. Inilah saya bilang orang-orang yang pengikut iblis. Jelas ini pengikut iblis, nggak mungkin pengikut agama yang benar. Karena kebenciannya itu begitu besar. Dia bukan benci dengan orang yang dianggap musuh, tapi keluarganya. Mau dia bantai gitu kan. Mungkin nanti kalau saya punya hewan peliharaan saya pun mau dia gorok. Ya, saya punya tumbuhan saya pun mau dia gorok. Nah, inilah orang-orang yang penuh dengan kebencian. Sama dengan Lidara. Ya, karena orang-orang itu mungkin menonton Lidara, menjadikan Lidara panutannya, sehingga mengikuti kelakuan Lidara. Ya. Saya tanya teman-teman Kristen, kalian jawab dengan jujur dan kalian pakai hati. Menurut kalian ini pantas nggak dilakukan? Saya tanya kalian, ini mewakili kekristenan nggak? Kalau kalian mengatakan ini tidak mewakili kekristenan, yuk bergandengan tangan kita. Kita lawan orang-orang seperti ini. Ya, mari kita bersatu melawan para penghujat ini yang merusak toleransi di Indonesia. Ya. Orang-orang yang merusak toleransi. Oke, kita saksikan apa yang ingin dia sampaikan di video tersebut ya. Ini kita klik. Ya, teman-teman bisa lihat. Tunggu. Ini belum share suara ya. Kita ambil yang share suara. Tunggu bentar. Ya, ini untuk share suara. Ya, teman-teman bisa lihat, ini link videonya ya. Ini link videonya. Ya, langsung dari si Lidara ini. Ya, shalom, selamat malam. Bertemu kembali dengan Lidara Raiwawa Channel. Pada malam hari ini, ya Lidara Raiwawa Channel yang memberikan edukasi, yang memberikan bukti, data, dan fakta sejarah, bukan tipu-tipu, atau bukan hoax, apalagi menyesatkan seperti channel-channel yang membenci kekristenan, terutama channel-channel para mukalaf-mukalaf yang kalap karena Kristen. Ibn wal Roh Kudus ilahun wahid, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa.
pada malam hari ini topiknya menyambung kemarin ya, karena rupanya masih berkelanjutan ya, karena sekali tepuk tiga lalat sekarat. Jawaban atas tantangan Agus setan ketika kentuti Alkitab ya. Karena apa? Saat ini terdengar kabar dan dapat kabar bahwa dia juga sudah sekarat, kaku, dan dalam keadaan stroke ya. Kemudian ibunya juga dalam keadaan sekarat dan sakit keras, dan istrinya juga sekarat dalam perjuangannya melawan kanker. Nggak tahu kanker apa ya, tapi berita itu yang didapat ya. Jadi 3 orang dalam satu rumah saat ini dalam keadaan sakaratul maut atau sekarat ya. Itu apakah itu akibat mencobai Tuhan, menantang Tuhan dengan Alkitab firman Tuhan ditaruh di bokong atau pantatnya dan dikentuti, atau ada yang lain? Tetapi saya yakin karena itu tantangan atau mencobai Tuhan, maka Tuhan menjawab langsung tantangan itu ya. Tapi kita lihat, nanti kita akan lihat videonya, kebenarannya, apakah benar memang sakit seperti yang diberitakan. Nanti kita akan lihat ya, karena sekarang terdengar berita bahwa mereka dalam keadaan sekarat dan anaknya yang Kristen tetap dalam imannya dan akan menjadi pendeta dan pelayan Tuhan, dan anaknya terlihat biasa saja, dan anaknya yang perempuan ini ya dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus ya. Haleluya. Kita doakan ya supaya anak. Oke, teman-teman sudah dengar ya. Inilah channel Polemikus itu. Jadi dia bilang channel yang mengedukasi. Di mana edukasinya? Saya tanya teman-teman. Selain membuat narasi-narasi kebencian, ya selalu mengajarkan orang lain ya untuk saling membenci. Selalu seperti itu channel-channel ini. Isinya adalah penyerangan kepada akidah agama orang. Isinya adalah hujatan kepada agama orang lain, merasa dirinya kebal hukum, merasa dirinya sudah ya luar biasa hebat gitu kan. Ya kita bisa lihat bagaimana ya saya juga nggak habis pikir gitu, kenapa orang-orang seperti ini yang dianggap sebagai panutan. Harusnya kita bisa move on dan sadar teman-teman. Ya, sadarlah teman-teman kalau mereka ini nggak lebih daripada penghujat. Mereka ini nggak lebih daripada orang-orang yang merusak kesatuan negara kita. Bayangkan gitu, mengajarkan kebencian agar membenci istrinya Ko Agus, mamanya Ko Agus gitu kan. Oh, hanya anaknya saja yang jangan dibenci karena anaknya masih Kristen. Ya, hanya karena anaknya masih Kristen jangan dibenci. Kalau anaknya mualaf juga, pasti diajarkan udah anaknya harus sekarat juga. Luar biasa kebenciannya kawan-kawan. Kalian bisa rasakan ya, dari cara dia ngomong walaupun pelan, ya, walaupun mungkin ada orang ngomongnya halus gitu, kita bisa rasakan ini tendensinya kebencian atau tidak. Karena kita punya hati kawan-kawan. Ya, Allah memberikan kita hati agar kita tahu ini orang membenci kita atau tidak. Saya nggak ngerti. Ya, kenapa mereka begitu bencinya dengan Ko Agus dan juga keluarganya? Padahal istrinya belum pernah masuk di YouTube-nya. Istrinya belum pernah ada ngomong di YouTube-nya. Nggak pernah istrinya membahas kekristenan. Mamanya juga nggak pernah membahas kekristenan. Kenapa mama dan istrinya juga dibenci? Saya nggak habis pikir gitu. Ya, saya nggak habis pikir. Bahkan saya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman dari Kristen ya, saya kasih nampak gitu. Saya itu sampai dibencinya, ya. Mama saya juga sama, udah sangat sering diancam gitu. Sangat sering diancam. Saya sampai bingung gitu. Ini kita lagi bela iman atau lagi apa gitu? Ini mafia atau lagi membela iman sebenarnya? Ini dunia gelap atau apa ini? Bahkan setahu saya ya, di dunia mafia, di dunia penjahat pun mereka masih ada moral ya, masih ada istilah batasan-batasan yang nggak boleh dilewati. Contoh keluarga jangan ditarik-tarik gitu. Ini lebih parah daripada dunia gelap gitu. Orang-orang ini lebih parah gitu. Ya. Jadi
saya nggak habis pikir gitu. Di sini saya mengetuk hati pintu teman-teman dari pihak Kristen untuk melihat sendiri gitu. Jadi kalau pendebat Muslim itu keras, itu ada sebabnya. Yang kami hadapi orang-orang seperti ini. Dan di sini saya berusaha loh. Ya, saya mengatakan bahwa pihak Kristen itu nggak seperti ini. Ini adalah iblis. Ini adalah setan, bukan ajaran Kristen. Apakah Yesus mengajarkan, oh kalau kamu nggak suka dengan orang itu, mama sama istrinya kau hajar juga? Ada nggak ajaran itu? Coba tunjukkan. Orang-orang yang sok-sok bilang kalau dia mewakili kekristenan, tapi yang dia ajarkan nggak sesuai, itu adalah penghujat kekristenan. Ya, orang-orang inilah duri dalam daging kekristenan yang merusak nama Kristen. Orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang seperti ini harus segera teman-teman bereskan. Kalau nggak bahaya ini kawan-kawan. Kita tuh harus nggak ngerti lagi lah saya. Ya, saya nggak ngerti lagi kenapa bisa polemikus-polemikus seperti ini dibiarkan. Dan saya berharap dari negara ya harus ada campur tangan. Bahaya loh. Ini ajaran kebencian terus yang disampaikannya. Nanti kalau kita buat video seperti itu bagaimana perasaannya? Bagaimana kalau si Lidara, istrinya, anaknya lagi sakit sekarang, terus dibuat video seperti itu? Jangan lupa, usia Anda juga sudah tua, Pak Lidara. Ya, saya tahu Anda. Ya, saya tahu Anda siapa. Ya, apa usaha Anda, saya juga tahu. Tapi kan nggak lucu gitu. Kita ini sama-sama manusia yang suatu saat akan sakit dan meninggal. Pasti kita akan meninggal juga. Jangan banyak cerita. Ya. Masalah waktu saja itu. Jadi janganlah dijadikan hal-hal seperti ini. Bagaimana rasanya gitu. Ada beberapa pendebat Kristen juga lagi kena stroke, saya tahu. Ada satu ya yang saya sangat tahu, dia sedang terkena stroke, tapi saya nggak jadikan lucu-lucuan gitu. Nggak jadikan itu konten. Karena saya anggap ya sudah, itu dia udah terima hukumannya, ya wes. Ya. Dia sudah istilahnya seperti itu, apalagi gitu. Kita ini kan orang beriman. Ya, kita yakin bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Pembalasan itu bukan milik kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Lidara ini. Ya, saya nggak akan terlalu, wah gini-gini gitu, nggak mau. Karena saya yakin ya, perbuatan Lidara ini, itu akan mendapatkan balasannya nanti. Allah yang akan membalas apa yang dilakukan oleh Lidara dan teman-temannya ini. Ya, dan saya kasih lihat juga konten-konten yang lain ya. Kalian bisa lihat betapa besarnya kebencian mereka ini. Termasuk salah satu yang paling dikagumi oleh polemikus ya, Al-Hayat Indonesia. Muslim Indonesia tukang kawin mutah di puncak. Bacot, hare doang, nantang debat tapi nggak pernah datang. Dasar pengikut Nabi Cabul yang horny, lihat nanti ya Zainab telanjang, lalu turun ayat. Hahaha, kalian para pengikut ajaran pedofilia. Memalukan, pengikut ajaran pedofilia nggak pernah Mongolian di hidungnya. Apalah dia tulis ini ya. Inilah saya bilang, orang-orang yang benar-benar itu, ya kebenciannya itu udah akut. Ya, kebenciannya itu udah akut gitu. Luar biasa sekali. Jadi menurut teman-teman Kristen, benar nggak yang dilakukan oleh Lidara ini? Benar nggak menurut kalian? Saya sudah bilang ya, kalian benci dengan Ko Agus, kita maklumi. Ya, kita maklumi sekali. Kalau kalian benci, marah dengan Ko Agus, ya ingin Ko Agus celaka gitu, itu hal yang wajar gitu. Tetapi berharap istrinya dan mamanya juga, ini kan kelewatan. Coba kalian pikir, bagaimana kalau itu terjadi di pihak kalian? Ya, kan kita ini hidup simple. Bagaimana kita ingin diperlakukan, perlakukanlah orang lain seperti itu. Saya nggak ngerti gitu. Saya juga nggak seperti beberapa polemikus, ya, yang begitu dia kena masalah, dia curhatin di apa ya, di YouTube-nya gitu. Saya lagi dicari sama orang, ini nomor HP-nya, kalian cari dia gitu. Saya nggak mau. Ya, karena saya yakin dia itu akan mendapatkan balasannya nanti. Ya, biarkan Allah yang membalas. Ya, biarkan Allah yang membalas. Ya, saya sangat sering juga diancam. Kalau saya aja sih nggak masalah gitu. Ya, saya secara pribadi diancam itu udah sudahlah, resiko ya. Ini resiko jihad kita. Resiko jihad kita. Tapi kalau sampai keluarga kan, ya yang benar aja lah gitu. Mama saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba juga kena. Kan kelewatan itu. Coba kalian bandingkan. Ya, ada nggak dari pihak Muslim yang sampai sebrutal ini?
Coba saya tanya, ada nggak yang dari pihak Muslim sebrutal ini? Nggak ada, kawan-kawan. Silahkan kalian tunjukkan. Jadi kembali lagi ya, kalian sendirilah yang menilai. Kalian sendiri yang menilai apakah ini masih layak disebut manusia atau sudah enggak. Apakah ini memang bagian dari kekristenan atau tidak? Kalian yang nilai sendiri. Kalau dia memang bukan dari kekristenan, kenapa dia bisa seperti itu? Coba kalian jelaskan. Ya, kenapa dia bisa kesetanan sampai begitu bencinya dengan Mamaku Agus? Di mana ajarannya seperti itu? Ini ajaran dia sendiri atau ajaran dari kekristenan? Kalau memang bukan ajaran dari Kristen, yuk kita lawan orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini yang membuat panas situasi, yang terus memprovokasi kita semua. Kita bisa hidup damai, aman, sentosa, kalau orang-orang seperti ini udah nggak ada. Nggak akan ada lagi ya, umat muslim yang mempermasalahkan, oh gereja ini nggak punya izin, oh ibadah ini nggak ada izin. Nggak akan ada lagi kalau kita hidupnya nyaman, tentram. Tapi selama masih ada manusia-manusia seperti ini, jangan harap teman-teman. Jangan harap kita bisa hidup damai. Karena umat muslim juga punya mata, punya telinga, dan juga bisa berpikir gitu kan. Kita udah baik selama ini. Tiba-tiba kita dihujat seperti ini. Ya, oleh polemikus-polemikus ini. Kita sudah toleransi, tapi tidak dihargai. Lama-lama juga orang kesal. Manusia itu punya tingkat kesabaran, teman-teman. Ya. Kita tuh bukan malaikat ya, yang bisa sabar terus. Kita bukan malaikat, kita manusia. Ada tingkat kesabaran. Ada batas-batas toleransi. Ada yang mungkin batasnya rendah, ada yang tinggi. Tapi kalau dipancing terus seperti ini, mayoritas pasti akan marah. Ya, mayoritas manusia pasti nggak akan tahan. Sekarang zaman internet, kawan-kawan. Saya rasa ya, hampir setengah penduduk muslim di Indonesia sudah melihat bagaimana Islam itu selalu dijelek-jelekkan, terutama oleh polemikus-polemikus ini. Dan seiring waktu makin banyak orang-orang Kristen yang melihat bagaimana hujatan-hujatan yang dibuat oleh polemikus ini, makin tidak simpatilah mereka. Makin tidak simpati. Yang jadi masalah, polemikus ini sok-sok menjual nama kekristenan. Ini yang bahaya gitu, jual nama. Ya, ini jual nama kan kelewatan. Kalian bayangkan, ada dua kampung nih, yang selama ini hidup berdampingan. Ya, satu kampung A, satu kampung B. Terus tiba-tiba ada orang pakai seragam kampung A, pakai atribut kampung A, membuat keributan di kampung B. Maling, buang sampah di kampung B. Ya, maki-maki orang di kampung B. Orang dari kampung B tiba-tiba ngamuk dan marah dengan orang kampung A. Menurut kalian wajar nggak? Wajar atau enggak? Karena memang orang tersebut berasal dari kampung A. Dan orang kampung A pun tidak mau gitu kan menegur orang tersebut. Harusnya ditegur lah. Itulah kita harap dari pihak Kristen ya, bisa menegur lah orang-orang ini gitu. Seharusnya ditegur gitu. Jangan seperti ini terus, bahaya untuk kerukunan kita. Ya. Inilah orang-orang yang merusak. Sangat merusak ini. Dia nggak berpikir yang jadi korban itu orang lain. Kalau dia enak-enak gitu kan. Dia merasa, wah saya nggak nampak muka. Saya nggak tersentuh. Saya orang kaya. Saya orang hebat. Banyak kenalan orang-orang penting. Dia nggak berpikir orang di bawah yang babak belur. Orang lagi ibadah tempat lain. Tiba-tiba ya sekarang jadi susah. Gara-gara orang-orang seperti ini. Itulah saya bilang stop. Harus di stop nih. Kalau nggak, ya kita akan terus seperti ini. Ya, kalau nggak di stop, kita akan terus seperti ini. Jangan kalian tanya gitu, kenapa umat muslim sekarang kok sensian gitu. Tiba-tiba gereja yang sebelumnya nggak ada izin boleh ibadah, sekarang kok nggak boleh gitu. Kok sensian? Ya karena ini. Karena tiap hari kita melihat channel-channel yang sok-sok mengatakan bahwa dia perwakilan Kristen, tapi isinya bukannya mengajarkan kekristenan, bukannya mengajarkan ayat-ayat di Alkitab, tapi terus menyerang umat muslim, terus menghina ajaran Islam, mengatakan nabinya lah, ya, mengatakan bahwa ini, wah ajaran nggak benar lah, ajaran dari setan lah, ajaran apalah gitu kan. Ini kan kelewatan. Saya nggak habis pikir ya. Dan sekali lagi saya katakan, ya inilah orang-orang yang merusak. Jadi biarkan penonton yang menilai sendiri, dan saya harap makin banyaklah teman-teman Kristen yang mau bergandengan tangan untuk memperbaiki ya hubungan yang terlanjur retak ini.
Ya, kita nggak bisa pungkiri ini sudah terlanjur retak, tetapi kita bisa mengubah keadaan, kita bisa membuat ya hidup ini jadi lebih baik. Yang jadi pilihan adalah kalian mau ya hidup toleransi lebih baik atau makin memperkeruh keadaan ini, atau makin memanaskan situasi. Kalian yang pilih sendiri. Umat Muslim masih punya kesabaran. Ya, umat Muslim masih punya kesabaran. Ya, silakan ya kalian yang memilih akan terus mencobai atau memilih kita bergandengan tangan. Ya, semua pilihan di kalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya umumkan dan saya sampaikan ya. Dan kalian sudah lihat sendiri kontennya, nggak mungkin saya putarkan full, karena videonya seperti biasa, isinya hanyalah ya saling menggosip, ya saling panas memanaskan, terus muncullah teman-temannya ya. Muncul teman-temannya seperti biasa ikut memprovokasi, iya Agus itu seperti ini, ya mampus itu si Agus itu gitu kan. Aduh, apalah yang mau kita pelajari dari konten-konten seperti ini. Apa nggak malu gitu dilihat oleh anak-anak generasi muda yang hidupnya toleransi dan damai. Ya, ini malah orang-orang tua ini kerjanya hanya seperti ini. Saya nggak ngerti. Apa salah umat muslim kepada si Lidarani ya begitu dendam? Ya, apakah ada trauma tersendiri sehingga dia jadi seperti ini? Kita nggak tahu. Ya, karena nggak mungkin orang nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba langsung dendam ke Sumat, langsung begitu membenci umat muslim. Nggak ada orang seperti itu. Ya pasti ini ada sebab. Cuman yang kamu lakukan ini ya salah gitu. Ya. Kamu nggak senang sama oknum umat muslim, oknum yang beragama Islam, tapi Islamnya kamu serang. Islamnya yang kamu salahkan. Nah, ini kelewatan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Dan makasih buat teman-teman semua ya, yang terus mendukung kita di 2023 ini akan tambah berat. Ya, berkali-kali saya umumkan, kita akan tambah berat. Dan bagi teman-teman yang masih tergerak untuk membantu perjuangan kami agar bisa terus ya, mengudara, agar terus bisa bersuara melawan penghujatan yang dilakukan, mengcounter hujatan ini, dan membentengi iman kita ya. Bagi teman-teman yang masih tergerak, agar kita bisa terus eksis, dapat menyalurkan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini, dan kami sangat membutuhkan uluran tangan kalian. Jujur ya, ini akan menjadi waktu-waktu yang sangat krusial, yang saya nggak bisa cerita secara lengkap ya, tetapi beginilah kondisi kami, dengan segala kekurangan, dan dengan segala kelemahan yang terjadi saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya, dan kalian bisa lihat sebagai bukti saya tampilkan ya, ini yang video tadi Silidara, bahwa videonya itu ya seperti biasa gitu, cuman gosip-gosip ya, teman-teman bisa lihat 7 jam 47 menit, ngeri kawan-kawan, 7 jam ngegosipin Ko Agus ya. Gosipin Islam, jelek-jelekan Islam, berkumpullah mereka gitu kan. Nah, inilah orang-orang yang istilahnya penghujat-penghujat lah ya. Apa nggak malu kasih nama tentara Kristus, ya King David, aduh, ya sawerannya yang banyak gitu kan. Ya, ya memang kita salut sama mereka ini kekompakannya, tapi kompaknya untuk sesuatu yang nggak baik. Ya, kompaknya itu untuk sesuatu yang nggak membangun, nggak ada gunanya untuk Indonesia. Saya bisa lihat Westerling lah, nah, ini salah satu orang yang cukup aneh ya. Jadi bangga dengan Westerling gitu, karena sudah membantai banyak orang pribumi. Ya, Bang. Jadi bangga gara-gara orang Islam banyak dibantai, aneh gitu. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya inilah lawan kita ya, para penghujat, para perusak Indonesia. Jadi itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.